Baik, saya coba menyapa Kak Seto. Kak Seto, pertama kali Kak Seto mendengar ada informasi bahwa ada sejumlah anggota pramuka yang memang duduk makan begitu ya, tanpa alas, hanya di tanah dan juga rumput begitu Kak Seto. Apa yang pertama kali terlintas di benak Kak Seto? Ya, yang segera terlintas di benak saya adalah suatu pelanggaran hak anak. Anak-anak kan salah satu hak dasarnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk juga kesehatannya, kesejahteraannya dan sebagainya. Nah, manakala anak harus makan nasi yang diletakkan di tanah, yang kita tidak tahu kebersihannya, selain ada unsur bakteri dan sebagainya, siapa tahu juga ada unsur racun-racun yang berbahaya untuk kehidupan anak. Jadi kalau itu di benak saya, kalau itu dipaksakan untuk dimakan oleh anak-anak, maka itu adalah betul-betul rawan akan pelanggaran hak anak dan harus dikritik dengan sangat keras. Demikian Mbak Paramita. Ya. Meskipun pada kenyataannya Kak Seto bahwa makanan itu tidak dimakan, apakah ini juga termasuk pelanggaran terhadap hak anak? Iya, sebetulnya kan kepramukaan juga mengandung unsur pendidikan ya. Dalam hal ini tentu pendidikan pada menghargai makanan. Di sudut sana begitu banyak di tanah air kita yang masih banyak yang kurang makan, kurang makanan bergizi. Kalau kemudian makanan hanya untuk ditebar di tanah, tetapi setelah itu juga dibuang dan tidak dipergunakan, apa manfaat daripada atau maksud dari pendidikan semacam demikian? Jadi bagaimana juga kalau toh misalnya dimaksudkan untuk memberikan sanksi atau hukuman, mohon hukuman ini juga edukatif, juga mengandung unsur pendidikan, tidak mengandung unsur hal-hal yang justru memberikan contoh seolah-olah makanan bisa dibuang secara mubazir secara demikian. Begitu Mbak Paramita. Kak Seto, tadi dijelaskan oleh Pak Budi, Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, bahwa sebetulnya ada dua mekanisme hukuman atau sanksi lah yang biasa memang diterapkan kepada adik-adik anggota pramuka begitu. Nah, ini semacam apa ya? Mungkin semacam bisa dikatakan cara baru, meskipun itu tidak ada di dalam aturan Gerakan Pramuka gitu Kak Seto. Mengikuti keterkinian lah, itu kurang lebih begitulah ya kan. Intinya apa? Intinya adalah untuk memberikan pengajaran, pelatihan agar kita lebih disiplin lagi dan lain sebagainya. LPAI melihat sanksi hukuman terhadap anak itu perlu ada batasan tegas nggak sih Kak Seto? Iya, artinya hukuman itu harus dimaksudkan untuk mendidik, untuk menyadarkan, untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Dalam hal ini tentu harus dikaitkan juga dengan misi dari hukuman itu, yaitu mendidik anak kan. Jadi dalam hal ini mungkin akan lebih bijak kalau sebelumnya masalah hukuman ini dibicarakan, apa saja sanksi kepada para anggota pramuka ini kalau melanggar disiplin. Nah, sanksi ini juga merupakan bagian dari keterlibatan anak-anak secara kreatif untuk juga mempunyai ide-ide. Jadi sanksi ini betul-betul menyadarkan anak, tetapi sekaligus juga merangsang kreativitas anak-anak sehingga mereka sadar bahwa sanksi itu harus dilakukan, tetapi juga tidak melanggar adanya pelanggaran hak anak. Jadi di satu sisi tetap merangsang kreativitas anak, di sisi lain juga dirasakan anak sebagai bagian dari pendidikan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan. Begitu Mas Arief. Kak Seto, terhadap yang menerima sanksi yang ada di layar kaca, mereka yang makan di atas tanah ini, begitu Kak Seto, ada nggak sih kira-kira aspek, ya saya tidak mengatakan dalam kondisi yang berat begitu, semacam gangguan psikologis, atau mungkin secara psikologis mereka ini tentu akan punya dampak panjang begitu Kak Seto? Iya, bisa saja karena anak-anak pada dasarnya kan sudah dilatih untuk menjaga kebersihan, jangankan makan di sembarang tempat, tetapi
memegang makanan yang sudah dalam tempat bersih pun anak juga harus cuci tangan, sendoknya harus bersih, piringnya harus bersih dan sebagainya, tidak terkena debu ataupun tebaran-tebaran sesuatu yang kotor misalnya. Jadi kalau kemudian dia harus konflik dengan dirinya, harus bertentangan dengan prinsip hidupnya bahwa harus menjaga kebersihan, lalu dia harus memakan makanan yang berada di tempat yang sangat tidak layak, tentu ada suatu perasaan frustasi, trauma dan konflik di dalam dirinya. Ini juga bisa mengganggu perkembangan jiwa seorang anak. Jadi dalam hal ini bisa saja juga menimbulkan suatu trauma yang cukup panjang sehingga membutuhkan suatu semacam treatment psikologis ataupun terapi, begitu. Baik, Kak Budi. Kak Budi. Yang pertama, saya kira saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Seto, bahwa yang namanya hukuman dan sanksi itu, yang pertama adalah sanksi yang mendidik, memberikan efek jera, tapi juga tidak melanggar hak anak. Ini saya kira tiga hal yang Gerakan Pramuka juga sangat menjunjung tinggi hal ini. Kalaupun kita lihat seperti itu sebenarnya hanya kelalaian, kreativitas sesaat di lapangan oleh adik-adik. Tapi Kak Seto mengatakan ada dampak psikologis pastinya kan? Jadi pemulihan bagaimana Kak? Sebenarnya kalau kita lihat bahwa adik-adik itu adalah adik-adik yang tidak terlatih dan tidak mengikuti kegiatan pramuka dari awal, saya sangat yakin dampak psikologisnya cukup berat. Tapi kalau mereka sudah mengikuti kegiatan kepramukaan cukup lama, saya kira sanksi-sanksi yang diberikan itu tidak memberikan dampak psikologis yang berkepanjangan, kecuali ada kelalaian-kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran, karena koridornya sebenarnya sudah jelas. Tapi sudah dicek artinya secara personal para anggota pramuka itu belum, Kak Budi? Jadi kegiatan ini kan terjadi pada tanggal 17-18 Maret. Dan dari berarti juga tempatnya di area militer ya? Sebenarnya di sebelah di area dekat ya, tidak di dekat. Jadi kalau kita bicara di tempat ya tidak di dekat. Kemudian dan ini kuartir ranting yang menyelenggarakan. Saya ulangi, jadi prosesi ini kalau kita melihat ada trauma, pasti adik-adik kemudian tidak akan kelihatan kembali. Nah, setelah selesai itu kan mereka diminta untuk membuat apa saja yang telah diikuti, sampai dengan peta dan sebagainya. Ternyata sudah ada 11 orang ya. Jadi sudah ada yang mengumpulkan. Artinya proses ini buat mereka juga ada yang melihat proses yang biasa dan tidak mengaruhi psikologis. Bahwa ada 1-2 mungkin karena ini belum selesai, belum selesai. Dan ini menjadi evaluasi kita. Dan perlu saya tambahkan, mumpung ada Kak Seto ini, bahwa Gerakan Pramuka ini sudah bekerja sama dengan LPAI. Karena kami Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, kemarin ada 4 angkatan. Ya, adik-adik yang muda-muda yang seperti ada kegiatan itu sudah di training untuk menjadi fasilitator hak anak. Dan sudah kami SK-kan dan juga kemudian ditempelkan ke dinas-dinas terkait. Jadi kita sangat menghormati hak anak. Kalau ada kelalaian ya ini sesuatu yang force majeure ya, hal yang tidak kita duga lah. Ada sanksi tegas ya, Pak Kak Sulaiman mungkin nanti bisa menyampaikan gitu ya, kalaupun harus ada sanksi apapun gitu, tentunya ya berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu ya Kak ya. Nanti kita akan coba ulas lebih dalam lagi, tetaplah bersama kami, kita akan kembali. Kak Sulaiman, sejauh ini sudah ada peringankah atau sanksi yang memang sudah diterima oleh pihak panitia? Untuk sementara, karena viralnya sekarang kan kita belum menjatuhkan, karena selama ini kita tenang aja sebelum terjadinya viral ini. Tidak terjadi masalah apa-apa. Kemudian juga kondisinya ya kita seperti biasa. Minggu kemarin juga kita tetap latihan seperti biasa kan pada saat penerimaan itu, agar menyerahkan persyaratan berupa dokumen. Tapi sebagai gambaran sebenarnya ketika pramuka ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini kan penerimaan calon anggota baru begitu. Ketika ada seseorang yang melakukan kegiatan atau indisipliner taruhlah dikatakan begitu, apa sih sebenarnya sanksi yang memang diberikan kalau memang urusannya ini harus mendidik, harus terdidik dan memberikan efek jera? Apa selama ini? Kalau seperti biasanya di dalam kepramukaan biasanya melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat lah. Seperti apa misalnya? Seperti ya kayak sebenarnya kita membuatkan suatu tulisan, ya kan, kemudian mencari sesuatu yang betul-betul bermanfaat, atau
umpamanya kalau memang itu lebih berat lagi, membersihkan sekitar tendanya saja. Nah kalau untuk yang penggalang siaga itu biasanya nyanyi di depan. Kalau untuk penegak kan paling segitu itu. Ini agak kekinian lah mungkin yang ini ya gitu ya. Kalau ini kan itu tadi, saya bilang ini suatu kesalahan bagi saya ya sebagai penanggung jawaban. Karena saya juga artinya menginstruksikan itu supaya tidak terjadi bentuk-bentuk yang di luar itu tadi. Oke. Kak Sulaiman, ini cukup banyak ya? Ada berapa orang sih Kak? Lebih tepatnya ada? Peserta itu 30, panitia 8 orang. Yang ada di tanah tersebut ada berapa orang? Ya semua. Semua 30 orang. Untuk persamaan. Tapi 30 semua. Satu saja salah, semua. Jadi kebersamaan itu jiwa korsa itu harus ditetapkan. Nah, sebagai penanggung jawab Kak, ini Pak Budi juga bisa menambahkan bagaimana ya cara Kak Sulaiman lah mungkin yang langsung berada di lapangan memulihkan nih psikologis mereka gitu. Kita tidak ingin ada dendam ya. Artinya nanti ada turun menurun begitu misalnya diberlakukan seperti itu lagi. Bagaimana cara Kak Sulaiman mungkin memutus rantai itu bagaimana? Saya bilang tadi ya kan, ini suatu kesalahan dan jangan diulangi lagi. Artinya kalau jangan lupakan itu. Jangan lupakan semuanya. Jangan diulangi lagi. Ini suatu kesalahan ya, suatu kesalahan jelas salah. Kesalahan itu disampaikan kepada anggota pramuka yang ada di situ juga? Semua, termasuk seluruh pramuka yang ada di Indonesia. Ini suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Kesalahannya. Kesalahan indikasi Kak, ini kan kita lihat ada loreng-lorengnya juga gitu. Ala-ala militer gitu. Enggak. Itu baju kegiatan waktu napak tilas. Artinya ini nggak ada sangkut paut dengan kegiatan-kegiatan militer. Nggak ada. Kak Seto, sudah ada kesadaran sikap baik Kak Seto dari penanggung jawabnya langsung maupun juga dari Kuarnas juga untuk menginginkan ini tidak kembali terjadi begitu Kak Seto. Himbauan apa lagi Kak Seto? Iya, pertama kali kami dari Lembaga Perlindungan Indonesia mengapresiasi sangat tinggi keberanian dan kejujuran dari pimpinan, baik dari Bapak Adi Aksa Daud maupun juga dari Kak Budi Prayitno, bahwa mengakui adanya kesalahan dan kemudian menyampaikan juga kepada anak buah bahwa itu keliru, bahwa itu tidak akan diulangi lagi dan seterusnya. Juga kepada Kak Sulaiman kami juga apresiasi melalui media sosial juga sudah ada permintaan maaf dan sebagainya. Itu suatu contoh kepemimpinan yang sangat baik saya kira. Nah untuk berikutnya, kalau tadi Kak Fadil menyampaikan perlu hukuman yang kekinian, ya, bukan zamannya lagi hukuman itu dengan menyiksa badan atau suruh membersihkan ini dan bukan sekedar itu saja, tapi mungkin hukuman yang lebih kreatif. Misalnya diminta untuk menciptakan lagu tentang bagaimana kebersihan, bagaimana menjaga kesehatan, atau mungkin juga menciptakan hukuman-hukuman yang memang betul-betul edukatif yang keluar dari anak-anak yang melakukan kesalahan itu, sehingga mereka menyadari bahwa suatu hukuman sifatnya adalah justru mendidik, membuat lebih baik lagi, bukan justru menimbulkan suatu perasaan dendam di masa yang akan datang. Kemudian mohon juga kepada anak-anak yang sudah mengikuti tetap ada semacam pemeriksaan psikologis, bahwa siapa tahu ada satu atau dua saja yang trauma, itu tetap mohon mendapatkan perhatian. Itu Kak Fadil dan Kak Paramita yang perlu saya sampaikan. Baik, kakak-kakak kita semua. Terima kasih Kak Seto Mulyadi dari Bandung di tengah kegiatan yang diminta waktunya ya. Ya, Kak Budi juga terima kasih. Terakhir mungkin himbauan singkat saja Budi. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka di Indonesia untuk tetap tenang, melakukan kegiatan seperti biasa, karena kalau pendidikan karakter itu berhenti, dampaknya akan jauh lebih luas. Yang kedua, jangan lupa baca, ikuti pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kuartir Nasional tentang bagaimana mendidik dan mengelola kegiatan kepramukaan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruang. Kalau itu bisa diikuti, prinsip-prinsip metode pendidikan kepramukaannya dengan baik, saya yakin hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Kembali ke prinsip pramuka asli. Prinsip, ya kembali ke kitoknya pramuka lah ya. Baik, terima kasih Kak Budi, Kak Sulaiman juga waktunya. Baik, Kak Arif. Ya, ada apa Kak Mita? Kita pantau bagaimana kondisi di Bali. Ini karena memang masyarakat